Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil riset investasi yang dilakukan pada PT Ciputra Development Tbk berdasarkan harga penutupan pada tanggal 15 April 2026. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan equity analysis report ini dengan baik. Analisis ini disusun sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Pertama-tama kita masuk ke deskripsi bisnis. PT Ciputra Development Tbk atau CTRA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor properti dan real estate yang didirikan oleh Dr. Insinyur Ciputra pada tahun 1981 di Indonesia. Perusahaan melakukan initial public offering pada tahun 1994 dan saat ini kepemilikannya terdiri atas 53,31% PT Sang Pelopor dan juga 46,69% oleh publik. Kegiatan perusahaan terbagi menjadi penjualan properti berupa kafling, rumah hunian, ruko, apartemen, dan perkantoran, serta pendapatan usaha atau recurring income berupa pelayanan kesehatan, pusat niaga, hotel, dan sebagainya. Kemudian, proses bisnis perusahaan terintegrasi mulai dari akuisisi lahan hingga penjualan produk kepada konsumen. Selanjutnya, pada slide ini kami membahas kondisi makroekonomi yang memengaruhi prospek industri properti. Pertama, ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1%. Sementara itu, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB di kuartal 1 2026 sebesar 5,61% yang menunjukkan kondisi ekonomi domestik yang kuat dan berpotensi mendukung daya beli masyarakat terhadap permintaan properti. Di sisi lain, inflasi berada pada tingkat yang relatif tinggi dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang relatif konsisten dan terkendali. Hal ini berkaitan erat dengan pinjaman dan kredit pemilikan rumah sehingga dapat menekan daya beli masyarakat. Namun, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah dan pelonggaran loan to value yang meningkatkan penyaluran kredit dan pertumbuhan sektor properti. Selain itu, industri real estate di Indonesia juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 3,88% pada 2025. Oleh karena itu, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi suku bunga, industri properti tetap menunjukkan prospek yang positif. Ya, untuk posisi persaingan, kami membandingkan Ciputra dengan pesaing utama yaitu Gom Podomorolen, Bumi Serpong Damai, Pakuwon Jatim, Sumerakan Agung. Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Ciputra memiliki jangkauan geografis paling luas dengan proyek yang tersebar di 34 kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan diversifikasi pasar yang lebih baik dibandingkan kompetitornya. Dari sisi pendapatan, Ciputra juga berada pada tingkat yang kompetitif dan hampir sebanding dengan BSD dengan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, kapitalisasi pasar Ciputra juga mencapai 14 triliun, menjadikannya perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga setelah BSD dan PWN. Secara keseluruhan, Ciputra memiliki posisi kompetitif yang kuat dibandingkan pesaingnya dengan diversifikasi proyek di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penerapan ESG dan tata kelola perusahaan. Pada aspek environmental, Ciputra menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari penurunan intensitas dampak lingkungan selama periode 2023 sampai 2025. Pada aspek sosial, perusahaan terus meningkatkan jumlah karyawan dan jam pelatihan sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen ini terbukti dari alokasi biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan pada 2025 yang mencapai 3,9 miliar. Pada aspek governance, Ciputra menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui implementasi dan sosialisasi kode etik perusahaan, serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya. Kemudian berdasarkan indeks GRI, Ciputra memperoleh skor GSG sebesar 65,18 yang tergolong cukup baik. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan komitmen untuk mendukung kelestarian lingkungan serta meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, pendapatan perusahaan diproyeksikan tumbuh secara konsisten hingga mencapai 23,72 triliun pada tahun 2030 dengan penjualan segmen kafling, rumah, dan ruko sebagai kontributor utama. Pertumbuhan pendapatan juga diikuti dengan tren peningkatan net profit margin dari 17,84% hingga 25,78% yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih semakin optimal. Salah satunya ditunjukkan dengan nilai aset turnover ratio sebesar 0,27 yang membuktikan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Hal ini turut mendukung peningkatan profitabilitas dengan return on equity mencapai 9,89%. Secara keseluruhan, kinerja aktivitas dan profitabilitas Citra dinilai lebih unggul dibanding rata-rata industri. Selanjutnya, hasil Altman Z-Score untuk Citra berada pada kategori safe zone dengan kisaran 4,025 hingga 4,833 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi finansial yang sehat dan prospek keberlanjutan bisnis yang kuat. Pernyataan ini diperkuat dengan tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi dan diproyeksikan akan terus bertumbuh hingga 3,05 pada tahun 2030. Oleh karena itu, Citra dinilai jauh dari risiko kebangkrutan serta memiliki kapasitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke valuasi saham. Metode valuasi pertama yang digunakan adalah discounted cash flow, free cash flow to the firm atau DCF FCFF.
Perhitungan ini menggunakan terminal growth sebesar 2,86% dengan mempertimbangkan 3 variabel yaitu pertumbuhan populasi, produk domestik bruto, dan juga industri real estate di Indonesia. Kemudian, dikarenakan perusahaan memiliki komposisi liabilitas yang cukup signifikan, maka kami menggunakan weighted average cost of capital atau WACC sebesar 9,53% sebagai diskonto. Grafik di samping menunjukkan proyeksi free cash flow perusahaan. Nilai negatif tersebut mengindikasikan adanya kegiatan ekspansi dan belanja modal yang membutuhkan biaya yang besar. Namun, free cash flow perusahaan diproyeksikan akan kembali positif dan terus bertumbuh dari tahun 2027 hingga tahun 2030. Metode FCFF ini menghasilkan nilai intrinsik CTRA sebesar Rp1.911 per lembarnya dengan potensial upside sebesar 151,5%. Selanjutnya, kami menggunakan metode dividen discount model untuk menilai nilai intrinsik saham CTRA berdasarkan proyeksi dividen yang akan diterima investor. Berdasarkan grafik, dividen per lembar saham CTRA terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan return kepada pemegang saham. Selain itu, dividen payout ratio aktual juga cenderung meningkat dan diproyeksikan akan tetap berada pada kisaran yang konsisten di masa mendatang, sehingga menunjukkan kebijakan dividen yang relatif stabil. Berdasarkan hasil valuasi metode DDM, nilai intrinsik saham CTRA diperoleh sebesar Rp704 per lembar saham yang menunjukkan potensial downside sebesar 7,43%. Selanjutnya, kami melakukan analisis relative valuation dengan membandingkan rasio pasar CTRA terhadap perusahaan properti sejenis menggunakan EV/EBITDA dan price to book value. Berdasarkan grafik, EV/EBITDA CTRA sebesar 5,41 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 6,52 kali. Valuasi metode EV/EBITDA menghasilkan nilai wajar sebesar Rp1.081 per lembar saham dengan potensi upside sebesar 42,29%. Sementara itu, PBV CTRA sebesar 0,72 kali masih berada di kisaran perusahaan sejenis meskipun sedikit di atas rata-rata industri sebesar 0,60 kali. Metode ini menghasilkan nilai wajar sebesar Rp1.129 per lembar saham dengan potensi upside sebesar 48,6%. Secara keseluruhan, kedua metode ini menunjukkan bahwa saham CTRA saat ini diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Saham Ciputra memiliki risiko yang tinggi sehingga lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pembobotannya difokuskan pada discounted cash flow sebesar 60% diikuti dengan relative valuation sebesar 40% sebagai pertimbangan nilai pasar. DCF, kami menggunakan perhitungan FCFF sebesar 70% dan DDM 30%, lalu untuk relative valuation kami menggunakan perhitungan EV/EBITDA sebesar 60% untuk mengukur nilai pasar dari sisi earnings dengan mempertimbangkan kompetitor dan PBV sebesar 40% untuk mengukur nilai buku. Dari pembobotan tersebut kami mendapatkan target harga senilai Rp1.370 per lembar saham yang menunjukkan potensial upside sebesar 80,22% dibandingkan harga penutupan pada 15 April 2026 sebesar Rp760. Kemudian, analisis skenario Blue Sky menunjukkan harga Rp4.299 pada kondisi terbaik, sedangkan analisis Grey Sky menunjukkan harga Rp680 pada skenario terburuk. Untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, kami menggunakan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi yang menunjukkan rekomendasi 27% hold dan 73% buy. Hasil ini turut mendukung rekomendasi kami untuk beli saham Ciputra. Selanjutnya, risiko investasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, risiko bisnis. Ada risiko hukum yang dimitigasi dengan penyesuaian strategi bisnis dan pemantauan perkembangan regulasi secara berkala. Kemudian, terdapat risiko kredit dan likuiditas. Upaya yang dilakukan berupa analisis kelaikan kredit dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, terdapat risiko pasar, berupa ancaman substitusi yang ditanggulangi dengan menganalisis pasar secara berkala, diversifikasi produk, dan pengembangan strategi adaptif. Lalu terdapat risiko persaingan industri properti dengan upaya memperluas jangkauan geografis, penguatan reputasi, serta diversiasi dan penjagaan kualitas produk. Yang ketiga yaitu risiko operasional terdiri atas risiko kebocoran data dengan penanggulangan berupa penguatan infrastruktur teknologi dan backup data secara berkala. Selanjutnya, terdapat risiko bencana alam yang dimitigasi dengan rencana tanggap darurat, asuransi aset, pembangunan fasilitas tahan bencana, dan riset proyek. Secara keseluruhan, kami merekomendasikan untuk beli saham CTRA dengan harga Rp760 berdasarkan harga penutupan pada tanggal 15 April 2026. Saham ini terutama direkomendasikan bagi investor jangka panjang dengan profil risiko yang tinggi. Perhitungan kami menunjukkan hasil valuasi target price sebesar Rp1.370 per lembarnya dengan potensial upside sebesar 80,22%, yang artinya saham CTRA diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya atau undervalued. Selain itu, perusahaan juga memiliki fundamental keuangan yang kokoh untuk mendukung keberlangsungan usaha, persebaran wilayah yang mampu menjangkau konsumen di berbagai daerah, serta adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung prospek pertumbuhan industri real estate di masa mendatang. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam untuk menentukan keputusan investasi.